Kami, PWILS Laskar Sabila Kabupaten Kebumen, menolak seluruh kedatangan Habib-Habib di Kabupaten Kebumen. Sepakat? Sepakat! Kita tolak Habib-Habib datang di Kabupaten Kebumen. Sepakat? Sepakat! Kita tolak Habib-Habib datang di Kabupaten Kebumen. Sepakat? Sepakat! Karena Habib bukan duriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita? PWILS Laskar Sabila, NKRI, Pancasila, PWILS, Satu Pondok Pusat. Sekian dan terima kasih. Menolak seluruh kedatangan Habib-Habib di Kabupaten Kebumen. Sepakat? Sepakat! Kita tolak Habib-Habib datang di Kabupaten Kebumen. Sepakat? Sepakat! Kita tolak Habib-Habib datang di Kabupaten Kebumen. Sepakat? Sepakat! Karena Habib bukan duriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita? PWILS Laskar Sabila, NKRI, Pancasila, PWILS, Satu Pondok Pusat. Sekian dan terima kasih. Beberapa klaim nasab atau keturunan yang dipertanyakan keabsahannya terkait dengan Habib yang dianggap sebagai penerus penjajah Belanda di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Kolaborasi dengan penjajah. Beberapa keluarga atau individu yang mengaku sebagai Habib mungkin memiliki sejarah kolaborasi dengan penjajah Belanda, yang dapat dipertanyakan moralitas dan kesetiaan mereka terhadap bangsa dan agama. 2. Pemanfaatan gelar Habib yang digunakan oleh beberapa individu atau keluarga jelas dimanfaatkan untuk mendapatkan pengakuan, kekuasaan, atau keuntungan lainnya, tanpa memperhatikan keabsahan nasab mereka. 3. Kurangnya dokumentasi. Banyak klaim nasab yang tidak didukung oleh dokumentasi yang sah atau catatan sejarah yang dapat dipercaya, sehingga keabsahan klaim tersebut dipertanyakan. 4. Kontroversi sejarah Indonesia yang kompleks dan kontroversial, terutama terkait dengan penjajahan Belanda, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap klaim nasab tertentu. 5. Sikap kritis masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan politik, masyarakat mungkin menjadi lebih kritis terhadap klaim nasab yang dipertanyakan keabsahannya. Penting untuk melakukan penelitian dan verifikasi yang lebih lanjut untuk memahami konteks dan keabsahan klaim nasab tertentu. Panggung sholawatan dan nasab palsu para habaib dapat menjadi isu besar yang kompleks dan sensitif. Berikut beberapa poin yang mungkin terkait dengan isu ini. Panggung sholawatan. 1. Acara sholawatan. Panggung sholawatan adalah acara yang menampilkan pembacaan sholawat, pujian, dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sering dihadiri oleh banyak jamaah. 2. Kritik terhadap isi dan tujuan. Beberapa pihak mungkin mempertanyakan isi dan tujuan acara sholawatan, terutama jika dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam atau digunakan untuk tujuan lain yang tidak tepat. Nasab palsu. 1. Klaim keturunan. Beberapa habaib mungkin mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, yang dapat dipertanyakan keabsahannya jika tidak didukung oleh bukti yang kuat. 2. Dampak terhadap kepercayaan jamaah. Klaim nasab palsu dapat mempengaruhi kepercayaan jamaah terhadap habaib dan acara keagamaan yang mereka ikuti. Doktrinasi jamaah. 1. Pengaruh terhadap jamaah. Habaib yang memiliki pengaruh besar dapat membentuk keyakinan dan perilaku jamaah melalui doktrinasi, yang dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada isi dan tujuan doktrinasi tersebut. 2. Kritik terhadap doktrinasi yang tidak tepat. Beberapa pihak mungkin mempertanyakan doktrinasi yang dianggap tidak tepat atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama jika digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Solusi. 1. Verifikasi dan penelitian. Melakukan verifikasi dan penelitian tentang keabsahan klaim nasab dan isi doktrinasi dapat membantu memperjelas isu ini, seperti hasil penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. 2. Dialog dan komunikasi yang terbuka antara berbagai pihak dapat membantu memperjelas perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan. Dengan memahami kompleksitas isu ini, kita dapat lebih bijak dalam menyikapi dan membahas topik yang sensitif ini.